Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahman, dosen pengampu mata kuliah semantik yaitu Mahfudzulah Hamida MPD, dan juga teman-teman yang sekalian saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya terhadap semantik. Yang pertama, di sini ada pengertian semantik. Kata semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu sama kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Semantik merupakan bagian dari cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang makna, yang mencakup jenis, pembagian, pembentukan, dan perubahan makna tersebut. Pembentukan dan perubahan makna tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhinya baik pada luar bahasa maupun dalam bahasa tersebut. Nah, pembentukan dan perubahan makna di sini tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhinya baik pada luar bahasa maupun dalam bahasa. Menurut Patida 2010 halaman 2 mengatakan dalam ilmu semantik ini dapat kita diketahui tentang pemahaman makna, wujud makna, jenis-jenis makna, aspek-aspek makna, hal yang berhubungan dengan makna tersebut, komponen makna, perubahan makna, dan lain sebagainya. Penyebab kata ini hanya mempunyai satu makna atau lebih, dan cara memahami makna dalam sebuah kata tersebut semuanya dapat ditelusuri melalui disiplin ilmu yang disebut semantik. Studi semantik juga menyelidiki tingkat pemahaman bagi seorang agar dapat memahami makna dalam teks dan dapat menyimpulkan arti sesungguhnya yang ada dalam teks tersebut, baik berupa kata maupun kalimat. Semantik ini adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna, kata, frasa, dan kalimat. Sederhananya, semantik itu seperti kamus yang sangat detail, bukan hanya menjelaskan arti kata secara harfiah, tapi juga nuansa makna yang bisa berubah tergantung konteks penggunaannya. Contohnya seperti pada makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif ini sebenarnya atau kamus dari sebuah kata. Contoh seperti kata rumah. Secara denotatif berarti bangunan tempat tinggal tersebut. Sedangkan konotatif itu makna tambahan atau rasa yang terkandung dalam sebuah kata, bisa positif atau negatif, tergantung dari konteksnya tersebut. Contoh seperti pada kata rumah. Kata rumah tersebut bisa memiliki konotasi seperti hangat, nyaman, atau jauh dari rumah, yakni merindukan rumah, seperti itu. Terus yang kedua di sini terdapat kajian makna. Istilah makna tersebut atau meaning pada kehidupan penggunaan bahasa merupakan suatu bentuk bahasa yang membingungkan. Menurut Pateda 2010 halaman 79, istilah membingungkan itu seringkali membuat orang yang menafsirkan salah arti dengan kata yang dilihat atau dibacanya. Ketepatan menyusun simbol kebahasaan secara logis merupakan dasar dalam memahami struktur realitas makna secara benar. Oleh karena itu, kompleksitas simbol harus serasi dengan kompleksitas realitas atau acuan yang ditunjuk oleh makna tersebut, sehingga keduanya berhubungan secara tepat dan benar. Sedangkan menurut Soehardi 2015 halaman 19 mengatakan membicarakan makna sesungguhnya itu ada dua istilah yang sangat esensial. Kedua istilah tersebut adalah bermakna being meaningful dan mempunyai makna having a meaning. Misalnya seperti bermakna dapat diterjemahkan sesuatu yang memberikan efek berupa makna seperti. Nah, sementara itu makna sendiri mempunyai makna dapat diterjemahkan sesuatu yang dapat memberikan efek berupa makna. Kemudian mempunyai makna dapat diterjemahkan sesuatu yang mengandung makna. Logis merupakan dasar dalam memahami struktur realitas makna secara benar.
Jadi oleh karena itu kompleksitas simbol harus serasi dengan kompleksitas realitas atau acuan yang ditunjuk oleh makna tersebut, sehingga keduanya berhubungan secara tepat dan benar. Misalnya, bermakna dapat diterjemahkan sesuatu yang memberikan efek berupa makna. Kajian makna ini adalah sebuah analisis mendalam terhadap arti atau makna yang terkandung dalam sebuah kata, frasa, kalimat, atau bahkan teks secara keseluruhan. Kajian ini melibatkan pemahaman terhadap berbagai aspek semantik seperti makna denotatif, konotatif, leksikal, gramatikal, dan sebagainya. Juga di sini ada jenis makna. Makna dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Menurut Wijaya dan Rasmadi dalam Suhardi 2015 halaman 55 mengatakan terdapat 8 jenis makna, yaitu yang pertama makna leksikal dan gramatikal. Yang kedua di sini ada makna denotatif dan konotatif. Yang ketiga di sini ada makna literal dan makna figuratif. Yang keempat di sini ada makna primer dan maksud sekunder dan makna sekunder. Menurut Pateda 2010 halaman 97 menjelaskan terdapat 26 jenis makna, diantaranya yaitu makna efektif, denotatif, deskriptif, ekstensi, emotif, gramatikal, intensional, dan lain sebagainya. Dari berbagai makna yang telah disebutkan tadi akan dikaji lebih rinci tentang salah satu makna, yaitu makna leksikal. Contohnya jenis-jenis makna. Yang pertama di sini ada makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif ini adalah makna sebenarnya atau kamus dalam sebuah kata. Makna ini bersifat objektif dan tidak bergantung pada konteks. Contoh kata meja. Secara denotatif berarti perabot rumah tangga yang datar dengan kaki untuk meletakkan barang. Sedangkan makna konotatif, makna tambahan atau nuansa yang melekat pada sebuah kata. Makna ini bersifat subjektif dan bisa berbeda-beda tergantung pada konteksnya tersebut dan pengalaman pribadi seorang. Contohnya seperti kata meja tadi bisa memiliki konotasi yaitu kumpul keluarga, kerja keras, meja kerja, atau pertemuan penting, dan lain sebagainya. Terus di sini ada makna leksikal. Makna leksikal di sini merupakan bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nomina. Leksikon, satuan dari leksikon adalah leksem, yaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna. Krida Laksana dalam Sudaryat 2009 halaman 67 sampai 72 ini mengatakan leksem adalah satuan leksikal dasar yang abstrak serta mendasari berbagai bentuk inflektif suatu kata. Misalnya slaps, dan slapping adalah bentuk-bentuk dari leksem slaps. Kata atau frasa yang merupakan satuan bermakna satuan kecil dari leksikon leksem. Menurut Cahe 2009 halaman 60 menyatakan makna leksikal ini dapat dikatakan makna yang sesuai dengan referennya atau makna yang sesuai dengan hasil indera manusia. Misalnya seperti leksem kuda dalam bahasa memiliki makna leksikal jenis binatang yang berkaki 4 yang biasa dikendarai, sedangkan leksem kuda di luar bahasa memiliki makna dalam kamus, yaitu binatang yang menyusui, berkutu, satu, dan biasa dipelihara oleh manusia. Jadi, makna leksikal dalam bahasa merupakan makna yang sudah tertulis dalam kamus atau makna, tidak diubah kebenarannya, misalnya seperti kata radio, komputer, dan buku. Kata radio ini di dalam kamus memiliki makna siaran suara atau bunyi melalui udara. Komputer memiliki makna dalam kamus alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem multimedia. Sedangkan buku ini memiliki makna dalam kamus lembaran kertas yang berjilid berisi tulisan atau kosong. Sedangkan menurut derivasi zero atau perubahan wujud, derivasi merupakan proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem baru. Sedangkan kata zero ini merupakan pengertian satuan angka yang berjumlah 0.
pengertian dari dua kata ini tersebut dapat menghasilkan derivasi zero atau perubahan terwujud oleh proses leksemik yang mengolah leksem tunggal menjadi kata kosa. Seperti kata tunggal, pada proses ini leksem menjadi kata tunggal tanpa perubahan apa-apa atau tidak mengalami proses perubahan apapun. Sedangkan menurut Kerida Laksana dalam Sudaryat 2009 halaman 70, misalnya seperti leksem lupa merupakan leksem tunggal. Dalam derivasi zero ini terjadi proses morfologis afiksasi, itu tidak ada akan mengubah kata. Tidak ada kata akan mengubah kata, akan tetapi kata lupa tersebut menjadi kosa kata tanpa pengolahan afiks tersebut. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Kurang mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang kata yang tidak disengaja. Ini kata Fiolia,